Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Al-Malikul Haqqul Mubin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul wa'adil amin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa qudwatina wa uswatina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam afdhalil khalqi ajma'in wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Allahumma nawwir qulubana wa quluba dhurriyyatina wa quluba jama'atina bi nuril ma'rifah wa ilmil mukashafah wal basirah ya fattahu ya alim. Iftah qulubana wa qulubahum futuhal arifin. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du. Yang saya hormati, yang saya cintai, yang saya banggakan, para sesepuh yang asapnya ampuh, Ketua dan seluruh pengurus cabang istimewa Nahdlatul Ulama Korea Selatan yang sama-sama kita hormati, yang kita muliakan, Ketua dan seluruh pengurus komunitas Muslim Indonesia Korea Selatan, para pejabat Kedutaan Besar Republik Indonesia di Seoul yang berkesempatan hadir, para imam masjid, para imam musola, baik imam besar, imam sedengan maupun imam kecil, segenap sponsorship pendukung acara pada hari ini, terkhusus seluruh kepengurusan musola Al-Azhar yang sedang melaksanakan milad yang ketiga. Mudah-mudahan senantiasa ditambah keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat ikhwatal iman, saudaraku jamaah sekalian, sungguh hidup ini tidak ada yang kebetulan, tapi semuanya biiznillah, semuanya atas izin Allah, semuanya atas kehendak Allah. Termasuk hari ini kita dihimpun di majelis yang mulia, majelis yang oleh Rasulullah disebut Raudhatul Jannah, taman surga. Ini juga atas izin Allah. Maka siapa yang hari ini hadir di majelis ini, insya Allah nanti di akhirat sama-sama akan berada di taman surga. Itu janji Allah, bahwa majelis-majelis ilmu, majelis-majelis zikir kelak di akhirat akan diangkat oleh Allah dan dijadikan sebagai taman surga. Siapa penghuninya? Ya orang-orang yang datang di majelis ini. Walaupun orang yang jemburis, malaikat itu nek nyatet iki borongan. Nyatet siji-siji sakmene akeh, kesuwen le. Pokoknya wae sing mlebu kene dicatet apik. Betapa hari ini mungkin banyak umat manusia yang terlena, banyak umat manusia yang bahkan terjerumus dalam hura-hura jingkrak-jingkrak kemaksiatan,
tapi kita ditolong oleh Allah, kita diberi hidayah oleh Allah untuk sama-sama hadir di majelis Allah, di majelisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya sering sampaikan sabda Nabi betapa kita berada di majelis semacam ini 1 jam saja itu nilainya khairun min alfi rakaatin, lebih baik, lebih banyak nilai pahalanya daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Rasaku nek potonganmu gak kira tahu sholat sunnah 1000 rakaat. Mau saya ngomong dewi ya gak tahu. Tapi kita berada di majelis semacam ini 1 jam saja itu nilainya lebih baik, lebih banyak pahalanya daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Wa afdalu min iyadati alfi maridin, lebih utama daripada menjenguk 1000 orang sakit. Wa afdalu min ziyarati alfi syahidin, lebih utama daripada berziarah ke makam 1000 orang mati syahid. Sungguh luar biasa. Mudah-mudahan kita diberi kekuatan Allah untuk bisa istiqomah dalam menjalankan majelis-majelis semacam ini. Jamaah sekalian, apapun yang dilakukan oleh manusia itu sesungguhnya akan kembali kepada manusia itu sendiri, baik manfaat maupun madharatnya. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asahtum falaha. Jika kalian berbuat baik, maka manfaat dari kebaikan itu sesungguhnya akan kembali kepada diri kalian sendiri. Sebaliknya, jika kalian berbuat jahat, maka madarat dan bencana bahaya dari kejahatan itu juga kembalinya pada diri kalian sendiri. Orang Jawa bilang, wong urip iku munduh woing pakarti. Hidup ini ibarat orang menanam, hasil panen sing diunduh tentu tergantung apa yang ditanam. Allahumma sholli ala Muhammad. Karena hidup ini ibarat orang menanam, demikian pula beramal, beribadah itu juga bisa diibaratkan orang yang menanam. Tanaman itu hasil panenannya ada yang jangka pendek, ada yang jangka menengah, sedang, ada yang jangka panjang. Tanaman yang jangka pendek contohnya pisang. Apa mana? Ya gedang ya tunggale, bro. Wong pisang iki gedang. Ganteng ohon. Ya, termasuk jagung, padi itu termasuk jangka pendek, 3 bulan udah panen. Ada yang jangka menengah, panenannya sekitar 1 tahun, 2 tahun. Ada yang jangka panjang, kayak kelapa, kayak jati, itu jangka panjang. Demikian pula amal ibadah kita itu ada yang jangka pendek. Contoh, urusan anak terhadap orang tua itu termasuk amal yang balasannya kontan, di cash sama Allah. Ada anak berbakti sama orang tua, memuliakan orang tua, menghormat orang tua, demi Allah pahalanya langsung di cash sama Allah. Di dunia ini udah dikasih kemuliaan, di dunia ini udah dikasih keberkahan. Rata-rata orang yang sukses hidupnya itu adalah orang-orang yang berbakti kepada orang tua. Karena kesuksesan anak itu berkat doa orang tua. Tanpa doa dan barokah dari orang tua, gak mungkin anak itu bisa sukses. Karena Allah akan ridho kepada manusia itu tergantung orang tuanya. Kalau orang tuanya ridho, Allah membuka pintu ridhonya. Tapi kalau orang tuanya gak ridho, Allah gak akan ridho kepada anak itu, sehebat apapun ibadah anak itu. Sebaliknya, mohon maaf, durhaka kepada orang tua, ini madorotnya juga langsung dikontan nama Allah, cospleng, cash. Maka nggak ada ceritanya. Orang yang sukses, berkah hidupnya, dia berani sama orang tua, mesti cilok. Ya wes pada meneng. Sama mikir soalnya potonganmu ini wani karo wong tua. Aku ngerti, sampai berangkat mrene iki lho modal njaluk wong tua sampai saiki urung sampean sauri. Ana sing model ngono iki ku ya teko. Ono yang mentolo melok guyu. Ada amal yang jangka menengah. Ini nanti manfaat atau madharatnya mulai terasa di alam barzakh. Contoh, sembrono bisa-bisanya
Ya sembrana. Urusan najisnya air kencing sembarangan dalam bersuci dari air kencing. Itu banyak riwayat betapa azab kubur itu kebanyakan karena orangnya sembrono, habis piece of the cur. Nek cewek itu gak beres, kadang-kadang ceweknya cuma pakai obat, maksudnya obat abit. Orang saya mau diselenti ibu cuek tok. Nah, mohon maaf banget. Nah, kalau sampean yang sering, sorry ya, pakai tisu. Saya belum pernah baca kitab ada al-istinja bit tisu. Ya harus pakai air. Kalau pakai batu ada, tapi kalau pakai tisu nggak ada. Walaupun tisu itu tisu basah, walaupun tisu itu wangi. Menang kok tahu kabeh. Apa karena berarti usap lagi terus diambu itu. Ganteng-ganteng jorok. Kemana wong wedok lan mesti opo-opo gadis. Berengen di Nah itu termasuk nanti bahayanya dirasakan ketika di alam barzah. Di antaranya itu, maka hati-hati. Kemudian yang jangka panjang, ya banyak rata-rata amal ibadah itu dampaknya jangka panjang nanti di akhirat. Namanya baca tasbih, tahmid, tahlil, baca sholawat, yaitu pahalanya nanti ya kebanyakan diberikan Allah di akhirat. Di dunia sih keberkahan pasti akan kita dapat. Keberkahan pasti juga akan kita dapat. Ini maksud saya. Hadirin hadirat jamaah sekalian rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dalam keadaan baik. Kullu mauludin yuladu 'ala fitrah. Sehingga anak siapapun itu diciptakan Allah dalam keadaan baik. Walaupun orang tuanya kafir, tapi setiap bayi yang terlahir itu dalam keadaan fitrah, dalam keadaan baik. Maka kalau ada bayi sebelum balik dia mati, pasti masuk surga. Walaupun dia anak orang kafir. Kenapa? Karena dia belum punya dosa. Islam tidak mengenal dosa warisan. Kalau ada dosa warisan, gawat nanti. Yang bapaknya tukang cukur, nanti anaknya gundul semua. Kita lahir gak bisa memilih orang tua kita siapa, betul? Mungkin kalau bisa milih, sampean pilih jadi anaknya presiden. Mau apa nih? Anakku, aku semua. Orang tua kita siapa, kita nggak bisa memilih. Kita lahir di mana, kita juga nggak bisa memilih. Jenis kelamin, kita juga nggak bisa memilih. Tapi untuk menjadi baik atau buruk itu pilihan kita. Kita mau iman, kita mau kafir, itu pilihan kita. Kita mau jadi orang baik, kita mau jadi orang jahat, itu pilihan. Jangan menyalahkan takdir. Allahumma sholli ala Muhammad. Saya ulang. Untuk menjadi baik atau buruk itu pilihan kita. Jangan menyalahkan takdir. Sekali lagi, jangan menyalahkan takdir. Manusia diberi hak ikhtiar. Memang kita lahir di mana nggak bisa memilih. Orang tua kita siapa kita nggak bisa memilih. Jenis kelamin kita nggak bisa memilih. Tapi untuk menjadi baik atau buruk itu pilihan kita. Kita diberi hak ikhtiar untuk menentukan mau jadi baik atau jadi buruk, dan ini sangat ditentukan dengan kebiasaan kita. Jamaah sekalian rahimakumullah, aku seneng lek wong mencok wijin, sekali-kali tak jangan serius ben. Suka meneng mau, ini kan kita gak mikir loh. Karena Allah menciptakan manusia dalam keadaan baik, maka Allah juga menghendaki kelak ketika manusia kembali menghadap Allah,
juga harus dalam keadaan baik. Maka tugas kita di dunia ini adalah berbuat baik. Bukan nyawa. Semangat. Karena Allah menciptakan manusia dalam keadaan baik, maka Allah menghendaki kelak ketika manusia kembali menghadap Allah juga harus dalam keadaan baik. Maka tugas kita di dunia ini adalah berbuat baik. Allah tidak menghendaki kelak kita menghadap kembali kepadanya dengan membawa ilmu yang banyak. Semua ilmu itu dari Allah. Semua ilmu itu dari Allah. Kepandaian hanya milik Allah. Hakikatnya semua manusia itu, mohon maaf, goblok. Kasar bahasa saya, gurih. Karena biasanya kita sering kalau dibilang goblok itu terkesan sakit hati dan itu dianggap kata-kata yang kasar. Gak apa-apa. Hakikatnya semua manusia itu goblok. Karena kepandaian hanya milik Allah, ilmu hanya milik Allah. Ketika manusia dianggap pintar dan berilmu, karena pada saat itu dia sedang berada dalam petunjuk Allah, dia sedang berada dalam lingkaran cahaya Allah. Kalau nggak begitu, ya goblok. Jadi yang datang di sini ini semua aslinya goblok. Termasuk yang ceramah sendirinya aslinya. Makasih. Jadi hari ini ada orang goblok ngomongin orang yang lebih goblok. Artinya, kalau kita dititipi ilmu, dititipi kepandaian, jangan pernah kita sombongkan, jangan pernah kita pamerkan, jangan pernah kita bangga-banggakan, karena hakikatnya ilmu itu hanya milik Allah. Sepandai-pandainya manusia, kalau ilmunya udah dicabut sama Allah, ya mesti lelak-lelak. Mudah banget Allah untuk mencabut ilmu seseorang. Lagi naik motor, nggak pakai helm, kebreset batu, gelundung, kepalanya terangkut, jedak, gegar otak, entek ilmunya. Mulai belajar sampai 50 tahun. Ya 50 tahun, walaupun titeler renteng-renteng, begitu jatuh dari motor, kepalanya terangkut batu, dak, gegar otak, mesti ini. Habis ilmu entek. Allah tidak menginginkan kita kembali menghadap kepadanya dengan membawa harta yang banyak, kekayaan yang berlimpah. Allah itu maha kaya. Semua kekayaan hakikatnya milik Allah. Sampean-sampean ini cuma dititipi. Maka ketika dititipi kekayaan, gak boleh dibangga-banggakan. Tak sugih-sugihmu, tak perlu duit. Halo? Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Semua yang ada di langit, yang ada di bumi, milik Allah. Maka manusia sekali lagi tidak boleh membangga-banggakan kekayaannya. Sebanyak apapun kekayaan itu, mati mesti ditinggal. Betul? Bakul helm wangen mati yo gak harus helman. Sorry. Maka teori yang benar pakai filosofinya tukang parkir. Tukang parkir itu bisa kita jadikan contoh betapa dia dititipi mobil mewah sebanyak apapun gak pernah bangga. Masalah ini tukang parkir dititipi motor wah motor kuangnya yang ini biasa. Begitu mobil diambil sama yang punya, ya gak sedih, cukup-cukupan, belas orang sedih. Bayar. Sama. Sampean juga gitu, dititipin harta sama Allah. Ya biasa aja lah, gaji dinaikin biasa, tunjangan ditambah biasa. Begitu duit diminta sama Allah, ya nggak usah sedih, dibayar dengan pahala. Bukannya nggak dibayar, bisa nggak seperti itu? Red, kelangan 20.000 lemari orang tarik kelambunya. Maka subhanallah, orang kalau hatinya tertata seperti saya sampaikan tadi malam, dapat duit juga nggak merasa kegirangan, kehilangan duit juga nggak merasa kesusahan. Biasa. Untuk duit juga bunga, kehilangan duit juga susah. Karena dia melihat duit sama sampah itu nggak ada bedanya. Cuman saya belum bisa kayak gini. Jujur saya belum bisa. Saya melihat sampah ya kelihatan sampah, melihat duit ya kelihatan duit. Ini kalau saya bilang bisa bahaya. Ceramah non ini oleh sampah. Allah
tidak menghendaki ketika kita nanti kelak menghadapnya dengan bawa pangkat jabatan yang tinggi, karena Allah itu Malikul Mulki, raja di raja. Allah hanya menghendaki ketika nanti kita menghadap kembali kepadanya dalam keadaan yang bersih, dalam keadaan yang baik. Yauma la yanfa'u malun wa la banuna illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari di mana harta benda, aku malah menghindari ini mati sopan terong. Aku ikhlas kelihatan hitam gak apa-apa, daripada meripatku belelengen sentrong lampu malah dah ketok, sing ayu-ayu itu dah ketok. Terus kawan bayi reng ada di ini malah diedit ini. Aku seakan sing kuning-kuning asli, seakan sing ganteng-ganteng asli. Ya sebenarnya enaknya. Aku tuh paling alergi sama lampu-lampu model kayak gini, gak kuat. Pada hari di mana harta benda dan anak-anak tidak ada manfaatnya, tidak bisa membantu, tidak bisa menolong, kecuali orang-orang yang datang menghadap Allah biqalbin salim, dengan hati yang murni, dengan hati yang selamat, dengan hati yang bersih. Tidak ada kesombongannya, tidak ada hasudnya, tidak ada ujubnya, tidak ada riyaknya, tidak ada sum'ahnya. Allahumma shalli ala Muhammad. Maka jemaah sekalian, sering saya sampaikan, Anda punya pakaian yang bagus, silahkan dipakai, dibangga-banggakan di dunia ini, tapi sadari sebagus-bagusnya pakaian Anda, yang membungkus Anda terakhir kali di dunia ini cuma kafan collection. Betul? Oke, punya mobil yang mewah, punya kendaraan yang bagus, dibangga-banggakan, silahkan, dinikmati, dibanggakan. Tapi sadari betapa yang Anda naiki terakhir kali di dunia ini cuma keranda air lain. Satu-satunya penerbangan yang tepat waktu, bebas hambatan, dan tidak pernah delay, tidak pernah mengalami penundaan, dan tidak pernah kena razia. Rumah mewah, megah, indah, bagus, silahkan dibanggakan. Tapi rumah tinggal terakhirmu di dunia ini beralamatkan di perung kuburan. Punya makanan lezat, nikmat, silahkan dibanggakan, dinikmati. Tapi harus disadari betapa yang menyumbat mulut Anda terakhir kali cuma kapas. Burung mono ceritanya mayat dijejeli pisang goreng. Allah menghendaki ketika nanti kita menghadap kepadanya dalam keadaan hati yang bersih. Maka ibadah yang diterima Allah itu juga ibadah yang khalis, yang murni, yang bersih. Mohon maaf, kadang ada orang awam, dia gak bisa ngaji, gak bisa ngaji, gak paham tentang hukum-hukum agama, tapi dia dalam beribadah murni karena Allah. Tidak ada kemenyetnya, tidak ada ujubnya, tidak ada pamernya, betul-betul murni. Ini diterima Allah walaupun dia, mohon maaf, gak bisa ngaji. Alim bengkok itu gak ngerti. Ngerti ini alim kenceng kok itu. Alim kulino kenceng alim bengkok. Jangankan kok isinya kitab, judulnya kitab aja gak paham. Tapi dia dalam beribadah betul-betul murni, betul-betul karena Allah. Ini yang diterima oleh Allah walaupun dia orang bodoh. Sebaliknya, yang katanya alim alama, ngaji di pesantren itu 976 tahun. Mangan kitab minta 732. Banggaan ya Allah. Sholat yang luar biasa, takbirin tahu semedeni kok. Masa rukuk 90 menit. Subhan, 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 sampai tekan bohong. Sujud nganti badoke benjut, zikir nganti lambene jedit, tasbih sak klopo-klopo, terus sumyati, sunarse, sulastri, sudari, pokoknya jenenge rondo sak kecamatan.
Tapi sorry, kalau beribadah ada jaimnya, ada riaknya, ada ujubnya. Yang pengen dipuja, pengen delem, pengen dapat sanjungan, apalagi sekedar cari pengaruh, apalagi sekedar cari kedudukan. Mohon maaf, itu nggak diterima sama Allah, karena dia dolim dari Allah. Ini namanya orang kurang ajar. Dohirnya menghadap Allah tapi batinnya berpaling, kan kurang ajar namanya. Kayak ada orang yang sowan ke rumahnya kiai, dohirnya luar biasa, dia khusyuk, wingkluk, 1 kilometer jarak dari rumah kiai itu sudah berangkat, sampai halaman ngesot lah. Itu masuk rumah ketemu kiai, sosori tangan kiai, bolak balik itu sosori. Dohirnya seperti itu, tapi batinnya punya tujuan lain. Kepengen bisa ngelirik bunyainya yang cantik. Ini kan namanya orang kurang ajar. Kalau aku jadi kiainya, tak culek matanya. Ya mohon maaf, kalau kepengen halus ya kapan-kapan undang kiai bongso halus namanya. Saya udah sering sampaikan di mana-mana. Bagi saya kasar nggak masalah, yang penting kan laris. Timbang halus gak payu, ora mau halus sing teko wong pitu sing limo ngantuk sing loro turun. Toh tidak semua yang kasar itu jelek, tidak semua yang halus itu bagus. Kadang-kadang halus tapi mencelakakan, lumut ya halus liwati kok, kebreset. Parut yo kasar tapi yo manfaat. Janggut yo kasar tapi yo ngangen. Yang ngomong halus kasar lihat yang diomongin. Kalau yang diomongin orang-orang yang halus, yang ngomongnya pakai bahasa halus. Nggak ada potong kamu, percuma, gandenia. Ya mohon maaf. Jadi jemaah sekalian rahimakumullah, yang diinginkan Allah, yang dikehendaki Allah, kita ini menjadi baik dan sampai menghadap Allah pun dalam keadaan baik. Apa yang membuat kita kotor sehingga kita nggak diterima sama Allah, sehingga Allah nek sama kita? Dosa. Salah ya, kayak materi model ini, nggak dikandani, lagi dibengi dikandani. Sekarang pun ngomong. Yang bikin hati manusia kotor, yang bikin manusia nggak disukai sama Allah dan diterima nanti kembali kepada Allah, itu karena dosa. Padahal manusia itu tempatnya dosa. Kata orang Jawa, menungso menus-menus kakean. Katanya begitu. Memang setiap kita itu berpotensi untuk melakukan dosa. Sekujur tubuh manusia kalau digerakkan tidak sesuai dengan kehendak Allah, itu menjadi dosa. Ya ulang, semua organ tubuh manusia ini berpotensi melakukan dosa. Diurut, mata bisa berbuat dosa apa enggak? Contohnya, ya wes nggak usah disebutkan karena Anda sudah terbiasa. Sesuai yang meniku, telinga bisa berbuat dosa, hidung bisa berbuat dosa, mulut bisa berbuat dosa, tangan bisa berbuat dosa. Sekali lagi, 360 sendi dalam tubuh manusia apabila digerakkan tidak sesuai dengan kehendak Allah, itu bisa menjadi dosa. Setiap manusia berpotensi untuk melakukan dosa, dan bahkan setiap manusia pernah melakukan dosa, baik dosa besar, dosa sedang maupun dosa kecil, kecuali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Rasulullah itu maksum, terjaga dari dosa besar maupun dosa kecil. Sedangkan mohon maaf, para wali saja, waliullah itu masih ada kemungkinan untuk melakukan dosa kecil. Kalau dosa besar jelas enggak. Waliullah itu punya sifat mahfud. Mahfud itu terjaga dari dosa-dosa besar, akan tetapi masih ada kemungkinan untuk melakukan dosa kecil. Tapi karena waliullah begitu sadar melakukan dosa yang hanya kecil itu, segera bertaubat kepada Allah, kemudian beristighfar, bertaubat, beristighfar, dan menyusulinya itu bahasa apa ya? Terus pokoknya menyusulinya dengan amal-amal kebaikan. Allahumma sholli ala Muhammad. Hanya para waliullah yang paling banyak istighfarnya setelah para nabi. Jadi
karena manusia itu tempatnya dosa, mari kita mengacu dan belajar pada kakek moyang kita, Nabiullah Adam alaihissalam. Ketika melakukan kesalahan di surga, itu sebenarnya kan gak murni kesalahan Nabi Adam sendiri. Ada peran serta iblis, ada campur tangan iblis melalui agentnya Siti Hawa. Halo? Gue sama gak paham mau model jawab. Oh dikira, oke, serius dulu. Jadi ada peran serta, ada campur tangan iblis melalui ibu Hawa. Nabi Adam dirayu, akhirnya kalah. Jadi nggak murni kesalahan Nabi Adam, tapi Nabi Adam gentle, kesatria, nggak mau mencari kambing hitam, menyalahkan pihak lain. Enggak, diakui betapa itu kesalahan sendiri. Nabi Adam nggak menyalahkan istrinya, bahkan Nabi Adam nggak menyalahkan iblis sebagai biang kerok kejahatan dan kesalahan itu. Udah, sampai pun resiko besar diterima, terusir, dikeluarkan dari surga, diterima, dan kesalahan itu diakui oleh Nabi Adam bahwa itu adalah kesalahan sendiri, bukan kesalahan pihak lain. Zaman potongannya kan orang nggak salah aja wong, bahkan kadang-kadang lempar batu sembunyi. Kalau perlu kesalahan itu ditembakkan kepada orang lain. Nabi Adam enggak. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah Tuhanku, yang zalim aku, bukan siapa-siapa, bukan istriku, bukan iblis. Yang zalim adalah aku. Aku yang zalim pada diriku, aku yang berbuat aniaya pada diriku. Andaikan engkau tidak memberikan ampunanmu, tentu aku termasuk orang yang rugi dan celaka. Rabbana ya Rabbana Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya sama-sama Rabbana. Sebentar. Ini kelihatannya banyak yang gak ikut mangap-mangap toh. Ini serius. Di tahun baru ini kita bermunajat kepada Allah. Kita mengakui betapa dalam perjalanan hidup ini lebih banyak kezaliman kita, lebih banyak dosa-dosa dan maksiat yang kita lakukan daripada ibadah yang kita lakukan. Sungguh andaikan dihitung amal baik kita dengan amal buruk kita, kira-kira saya saja kelihatannya masih banyak amal. Makasih. Masih banyak amal buruknya. Mungkin jenengan juga nggak beda jauh dengan saya. Kita tambah nemen kita delok buruk-buruk wajahmu putih itu soalnya panggonanmu di daerah dingin. Jangan merasa bangga. Coba mulai nang Indonesia seminggu itu kemudian kelompok sorry. Maka ayo sama-sama kita haturkan kezaliman kita, dosa-dosa kita kepada Allah, dan kita berharap dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama. Rabbana ya Rabbana Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Astaghfirullah era pas belas. Ayo becak bos banget. Mohon maaf, ini
Gak usah ditambahin apa-apa ini ayat Quran. Ini lagunya harus ngeres biar menyentuh. Ini lagunya himne. Lagu himne itu kan harus pakai perasaan biar menyentuh. Lagunya kalem, beda dengan Mars. Kalau Mars itu lagunya harus semangat. Allah Pancasila, akulah pendukungmu. Semangat Mars. Mana sih nyanyi betul? Pemuda Pancasila. Sorak-sorak bergembira semua. Sudah bebas negeri kita, Indonesia merdeka. Ini Mars. Mars juga himne ya elek. Sorak-sorak bergembira. Lagu itu jangan dipikir gak ada efeknya, pengaruh banget. Makanya Rasulullah sendiri mencontohkan takbiran di Lailatul Id, di malam Id itu disuruh pakai lagu sama Rasulullah. Mulai zaman sahabat dulu takbiran itu juga pakai lagu. Coba takbiran itu nggak pakai lagu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Paling penting lu wis meniren lagu. Tapi kalau pakai lagu kan subhanallah menyentuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini nanti so tercep mesti eling omah sampean gak. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Eling wong tua sing wis mati. Dosa ora karu-karuan, kok meneh rondo-rondo anyaran. Allahu Akbar walillahil hamd. Ngono, nek lagu yang enggak enak. Adzan itu yang bikin ngeres itu kalau lagunya subhanallah. Ya Allah. Hayya 'alas shalah. Kan kayak hati tercep. Aja lah ganti lakono. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Sholawat pun beda. Kalau pakai lagu kayak tadi, ya enak dibaca. Sayang nggak punya otak sih. Itu loh. Makanya ayo sekali lagi. Rabbana ya Sehingga yang pertama, karena kita banyak dosa, yang harus kita lakukan adalah bertaubat, kembali kepada Allah. Artinya taubat itu kembali kepada Allah. Nah, taubat itu ada caranya, ada syaratnya, ada rukunnya. Arkanut taubati arba'atun. Rukunnya taubat itu ada 4 kalau perhatikan. Al-awwalu, yang pertama al-getunu. Ngarangnya angel buku. Wasani al-mandaku. Setau sakarku sing ceramah aku. Al-awwalu, yang pertama al-getunu, getun. Tidak ada tobat tanpa penyesalan. Yang namanya taubat itu pertama harus menyesal. Ya Allah, kenapa aku dulu
kayak gitu ya Allah, kenapa aku dulu kayak gitu, aku berani banget sama orang tua ya Allah, kenapa aku kok sering ya Allah, kenapa aku sering saya gitu duluan kelogrok otak kepoplah gara-gara miras ya Allah, ngantek mataku pelerak otak kepoplah gara-gara miras ya Allah, menyesal. Karena sebanyak apapun kesalahan, sebesar apapun dosa, kalau kita taubat dan nasuha meskipun dosamu sumber langit, selama gak syirik, diampuni sama Allah. Amin. Kamu no, bayaran duit dosa. Sampai mau limo khatam balik-balik. Toro yang capek lo ke toro. Ya Allah, yang pertama menyesal, kudu nyesel, kudu keputut. Ya Allah, ketut apa? Aku kerja wis pirang-pirang tahun, duit gak iso nyeleng blas, gak iso nabung blas. Entek perkara tak ngono-ngono iku. Terus ngono iku lah. Tanpa saya sebutkan zaman wis ngalami kok. Ngapain tak sebutno barang? Aku kan mikir. Coba andai kan duit gak tak gawe ngono-ngono iku. Wis dadi opo ae? Wis dadi sapiro ae? Makasih. Rumangsa kenekan terus ngono kamu. Rumangsa. Oke, betul. Yang pertama. Yang kedua, al-mandeku. Mandek, berhenti, stop. Wis aja baleni maneh. Sing wis ya wis. Yen kulino nyosori wedokan. Saiki stop. Mandek. Ya stop. Duit iki aku kirimno nang ibumu, timbangan ku kirimno nang Nanti kok saya tepuk tangan yo kulino berarti. Besok aku ngaji nang kono tak garape geten. Berarti lanangane nang kene wedokane nang kono. Itu gara-gara setan gepeng yang Anda pegang. Ya toh. Ya wes ngono iku sik. Tak terangno iki sik. Yang kedua berhenti. Yang pertama menyesal, harus menyesal. Kapoke kapok. Dekok. Kapok lombok iki pedisen mari ngono gelek maneh. Nek kapok dekok wis dekok gak iso balik. Wis kapok kapok wis kapok dekok. Tidak aku tuh baleni menang. Maka yang kedua berhenti dan yang ketiga berjanji untuk tidak mengulangi lagi. Saya ulang, taubat itu yang pertama menyesal. Yang kedua berhenti. Yang ketiga berjanji tidak akan mengulangi. 3 rukun taubat ini berkaitan dengan 3 dimensi waktu. Manusia hidup pasti mengalami 3 waktu. Ada masa lalu, first time. Ada masa sekarang, present time, here and now. Menengok ya. Ini kita ben rodo engkek sate. Yang ketiga ada masa depan. Saya ulang, manusia hidup ini pasti mengalami 3 dimensi waktu. Triguana atau triloka. Kalau bahasa Sanskerternya, yang pertama masa lalu. Setiap manusia punya masa lalu, betul? Sama gue gak pati semangat. Setiap manusia punya masa lalu, betul? Nah, manusia pasti mengalami masa lalu, first time. Yang kedua masa kini yang sedang dijalani. Dan yang ketiga masa depan yang akan dihadapi. Kaitannya apa dengan 3 rukun taubat tadi? Menyesal, berhenti, dan berjanji tidak akan mengulangi. Berkaitan dengan masa lalu. Kita tidak bisa berbuat apa-apa dengan masa yang telah lalu, karena kita tidak akan pernah bisa kembali ke masa lalu, kecuali Doraemon. Kita nggak akan pernah bisa kembali ke masa lalu. Maka yang bisa kita lakukan hanya menyesal.
menyesali semua kesalahan dan dosa-dosa yang telah kita perbuat di masa lalu. Karena kita udah gak mungkin bisa kembali ke masa lalu. Memperbaiki masa lalu gimana caranya? Barang wis keliwat. Maka masa lalu ini berkaitan dengan rukun tobat yang pertama, menyesal. Nah, berkaitan dengan masa kini, yang sedang kita alami saat ini, kita harus berhenti. Jangan melakukan kesalahan yang sama dengan kesalahan di masa lalu. Jangan mengulang kemaksiatan di masa lalu. Kita harus berhenti. Kemudian yang ketiga, berkaitan dengan masa depan. Kita nggak akan pernah tahu kita itu besok masih hidup atau tidak. Siapa yang bisa menjamin kalau besok masih hidup? Kita nggak akan pernah tahu masa depan kita. Maka yang harus kita lakukan adalah berjanji tidak akan mengulang. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi ini ilmiah sekali. Rukunnya tobat ada 3, berkaitan dengan 3 perjalanan, 3 dimensi waktu yang jelas kita alami. Yang pertama, menyesal. Ini berkaitan dengan masa lalu. Masa lalu, kesalahan-kesalahan dan maksiat-maksiat yang kita lakukan di masa lalu harus kita sesali. Yang kedua, masa kini, kita harus berhenti. Yang ketiga, masa depan, kita harus berjanji untuk tidak mengulangi kesalahan dan dosa masa lalu. Rukun yang keempat, rukun dari taubat yang keempat itu adalah kalau itu berkaitan dengan hakul adami, berkaitan dengan sesama manusia, kita harus minta maaf dan mau memaafkan. Sadar bahwa setiap manusia nggak luput dari kesalahan dan dosa, betul? Kalau kita yang punya salah, kita harus gentle, kita harus mau minta maaf. Kalau ada orang lain yang berbuat salah kepada kita, kita juga harus mau memaafkan. Allahumma sholli ala Muhammad. Jamaah sekalian, orang kalau mau memaafkan dan mau minta maaf, ini tanda betapa hatinya dia itu bersih. Orang itu lapang. Kalau bahasanya orang dulu itu nyamudro, hatinya seperti lautan. Halo. Kalau mau minta maaf dan mau memaafkan, semua persoalan itu akan selesai. Kenapa ada masalah yang berlarut-larut? Kenapa ada persoalan yang gak kunjung selesai? Karena tidak mau memaafkan dan tidak mau minta maaf. Masalah boy, janji di sepuro mesti beres. Di dunia saja, kalau terjadi problem, terjadi kasus, terjadi permasalahan, kalau kita nggak mau minta maaf, maka permasalahan itu nggak akan pernah selesai. Masalah apapun akan selesai kalau dimaafkan. Di akhirat juga begitu. Sampean kalau masih punya ganjalan-ganjalan problem, kasus, persoalan sama orang lain yang tidak sampean maafkan, itu bisa menghambat langkah sampean menuju ke surga. Naudzubillah min. Ada kan cerita seperti itu, orang yang sudah dapat tiket ke surga, begitu dia mau berjalan menuju ke surga, stop sama malaikat. Mau kemana mas? Mau ke surga. Ini tiketnya. Bentar, kamu masih punya kasus sama tetangga kamu, selesaikan dulu. Sebelum kasus ini selesai, kamu nggak boleh masuk ke surga. Iya, oke, saya selesaikan dulu. Mana dia orangnya? Dia masih ngantri 4.000 tahun. Jadi tunggu antriannya 4.000 tahun dulu, baru selesai urusanmu sama dia, kamu baru boleh masuk ke surga. Halo. Maka yang paling enak ini ada masalah di sepuro. Terutama mohon maaf, kadang-kadang ada yang punya masalah nggak mau memaafkan, getong disimpan di dalam hati. Itu resikonya kalau nggak kanker ya jantung. Rasain. Nah kalau sekalian dibrolno, dilabrak wong iki dicak geger, kadang-kadang, nah itu resikonya stroke. Ya tinggal pilih yang mana. Nah kalau nggak mau milih salah satunya, ya harus dimaafkan. Sama sekalian, woi, orang yang pemaaf itu satu, bibirnya sering melebar, hatinya bersih, dan itu tanda akhlak yang mulia. Saya sering sampaikan, lambe ciu itu lambe bermasalah. Lambe kalau nggak bermasalah itu sering melebar. Oke, ketemu orang, gimana kabarnya? Alhamdulillah, alhamdulillah sehat, sehat semua. Nah, kalau bibir sing ciu itu bermasalah. Gimana kabarnya? Ramusi. Orang yang pemaaf bibirnya juga sering melebar. Maafin ya yang salah. Ya nggak apa-apa, sama-sama.
Iya, tapi kalau bibir ciut itu mesti bibir bermasalah. Maafin ya, aku yang salah ngurusin. Awas, sudi. Aku yang salah sepurane sudi. Sorry, hatinya juga begitu. Orang yang pemaaf itu hatinya seperti samudra. Hati kalau bisa seperti samudra, subhanallah. Coba ada satu isyarat, semua air itu nanti muaranya akan ke laut. Air hujan, air yang jatuh dari langit, itu nanti muaranya pasti akan ke laut. Betul? Air sungai kayak air apapun itu pasti nanti muaranya sampai ke laut. Air itu simbol rahmatnya Allah, simbol ampunannya Allah, simbol ridhonya Allah. Air hujan, semua nanti akan sampai ke laut. Kenapa? Karena satu, laut itu tempatnya rendah. Yang kedua, laut itu luas. Maka kalau kita ingin mendapatkan rahmat Allah, kalau kita ingin mendapatkan ridha Allah, maka kita harus punya sifat dan karakter seperti laut. Pertama, rendah. Laut itu tempatnya rendah. Masa ada laut di atas gunung? Maka orang yang rendah hati, orang yang tawadhu pasti akan dapat curahan rahmat Allah, pasti akan dapat curahan ridha Allah. Man tawadhu'a lillah, Allah, maghfirah Allah itu seperti air hujan. Lah hati manusia itu ibarat ember. Hati yang pemaaf, hati yang lapang itu ember itu melumpah. Ana udan gerimis ya klebon banyu, meskipun hujan itu cuma gerimis, tapi karena hati itu posisinya melumah, gampang klebon banyu. Orang yang hatinya lapang, orang yang hatinya bersih, mohon maaf, meskipun ya rahmat yang diturunkan itu cuma sedikit tapi masuk semua. Tapi sorry, orang yang hatinya nggak mau memaafkan, pendendam, penuh dengan kebencian, itu hatinya mengkurep. Hati gerocok kaya apa yang gak iso mlebu, sama dengan ember yang mengkurep. Meskipun udan sak deres-deres orang ngira klebon banyu. Allahumma sholli ala Muhammad. Makanya sorry, anak kecil itu kalau lagi purek nangis ada kadang-kadang blegsek mengkurep, yo ngetun atine. Ya gak anak kecil tok wong wedok kadang yo ngono. Nek kadang purek noe sengkot mlebu kamar blegsek mengkurep, ngetun atine. Wis ngono ku sing lanang kadang bingung. Ya Allah, lha kok mengkurep. Tak cutik nganggo apa? Lha wis mengkurep ngene to cutik aneh-aneh. Tapi nek wong lanang cerdas yo gampang. Kleleri dhuwit nang pinggire. Ora usah dicutik yo mlumah-mlumah dhewe. Oke, karena kita banyak salah, di samping bertaubat kita harus banyak beristighfar. Allahumma sholli ala Muhammad. Lalu tadi Nabi Adam seperti itu, coba selanjutnya. Nabi Yunus alaihi salam juga mengakui kesalahan sendiri. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal dzalimin. Ya Allah, tiada Tuhan selain Engkau ya Allah. Maha suci Engkau ya Allah. Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berbuat aniaya. Yang zalim aku sendiri, bukan siapa-siapa. Ngono bro. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga begitu. Bersumpah wallahi inni la astaghfirullah kulla yaumin aktsara min sab'ina marrah. Demi Allah, aku beristighfar setiap hari tidak kurang dari 70 kali setiap hari. Wa fi riwayatin aktsara min mi'ati marrah, lebih dari 100 kali. Coba kita bayangkan, Rasulullah itu nggak pernah salah, Rasulullah itu nggak punya dosa sedikit pun, tapi memohon ampun kepada Allah, beristighfar tidak pernah kurang dari 70 kali setiap hari. Bahkan tidak kurang dari 100 kali setiap hari. Padahal Rasulullah nggak punya salah, Rasulullah nggak pernah punya dosa sedikit pun. Lah kita, yang dosanya sambrek, apa sambrek itu? Wah, kayak banget. Ini mari sholat istighfar cuma 3 kali itu pun sambil angop. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Sama-sama kita beristighfar. Astaghfirullah.
Sekali lagi. Astaghfirullah Rabbal baraya. Allahumma sholli ala Muhammad. Kemudian yang kedua, jemaah sekalian, kita harus melakukan mujahadah. Bahasa Inggrisnya the topo broto and the pujo broto. Menengok ini mikir bisa. Mujahadah itu merangi nafsu sendiri. Manusia berbuat dosa itu diantaranya karena dorongan nafsu. Ingat, wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu'. Nafsu itu cenderung banyak mengajak kejelekan. Nafsu itu cenderung selalu mengajak berbuat jahat berdasarkan karakter. Sama sekalian, nafsu manusia itu ada 4. Ada berapa? Ada berapa? Kurang semangat, ada berapa? Yang pertama namanya nafsu syaitoniyah, nafsu setan. Ini nafsu yang cenderung suka bohong, fitnah, terus sombong. Yang pertama kali berbuat sombong itu kan setan. Ketika disuruh hormat, disuruh tunduk sama Nabi Adam, tidak mau. Ngapain aku tunduk sama Adam? Khalaqtahu min tin wa khalaqtani min nar. Kau ciptakan Adam cuma dari tanah, sedang aku kau ciptakan dari api. Api lebih baik, lebih mulia daripada tanah. Harusnya tanah yang tunduk sama api, Adam yang tunduk sama saya. Iblis itu merasa lebih baik. I am the best, kata iblis seperti itu. Saya lebih baik, selalu melakukan diskriminasi. Sehingga untuk melawan nafsu syaitoniyah ini, manusia diperintahkan sholat. Intinya sholat itu adalah sujud, karena kesalahan utama, kesalahan fatal dari iblis itu tidak mau sujud. Allahumma sholli ala Muhammad. Sama sekalian tolong perhatikan, yang pertama namanya nafsu syaitoniyah, nafsu setan. Kesalahan utama setan itu nggak mau sujud. Maka untuk melawan nafsu syaitoniyah ini dengan sholat, di mana inti utama sholat itu adalah sujud. Yang banyak sholatnya, halo, maka nafsu syaitan ini akan kalah. Saya ulang, yang banyak sholatnya ini bisa mengalahkan nafsu syaitoniyahnya. Minimal sama sekalian, sholat kita, halo, sehari 5 kali, jangan dibalik 5 hari sekali. Zaman ngono modelnya sholat 5 hari sekali. Niatnya digabung-gabung, sholli fardhu subhi wa dhuhri wal asri wal maghribi wal isya'i, oplosan lillahi ta'ala. Harus ditambah pakai sholat-sholat sunnah. Ini untuk mengalahkan nafsu syaitoniyah. Karena setan itu gak mau sujud, perbanyak sujudmu. Nek perlu ya bentuk-bentuk no batukmu. Cek kita ireng-ireng. Sampean batuknya itu gak ireng. Aku kalau sujud lebih senang pakai sajadah yang empuk. Ngapain pakai sajadah yang kasar? Loro, raiso khusyuk lah nek loro ini di tempat-tempat. Kalau aku lebih senang pakai sajadah yang empuk. Yo, sampai mana paling jarang-jarang sujud. Untuk melawan syaitan yang gak mau sujud, ya kita lawan pakai sholat. Makanya orang yang tidak sholat, mendengar setan yuk. Ya, nafsu syaitoniyahnya tidak pernah diperangi sama sekali. Nafsu itu harus diperangi. Kalau nafsu syaitoniyah yang suka bohong, yang suka fitnah, penggawean iblis, penggawean setan, tidak mau sujud, kita lawan pakai sholat. Intinya sholat itu sujud. Rumahno karepmu, gak mau rumahno karepmu. Nanti yang inti yang sesi kedua. Sampai jam berapa ini nanti? 5. Oke, gak apa-apa, kamu tajak ngaji serius dulu. Aku gak gelem hura-hura tok, mau dilokno guyon tok, cengengesan tok. Sing dhisik kae komene ngono. Ngene iki kok komene ngono. Oh, kasih
gak ono guyone lah. Pancene kowe ki angel kok kowe. Dijak humor jarene kakean guyon. Engko lek dijak serius jare gak ono guyone. Lah terus kongkon piye? Kul huwa jenenge sampel kabeh. Oke. Yang pertama nafsu syaitoniyah, yang kedua namanya nafsu bahimiyah. Ini nafsu binatang ternak. Nafsu serakah. Oh, popo lo pengen akeh. Ini harus kita lawan pakai zakat. Kalau zakat kan mengeluarkan yang kita miliki. Ini untuk melawan nafsu bahimiyah. Manusia itu kan punya kecenderungan seperti itu. Laukan alimni Adam wadiyan minta minta tawa yakuna khalisan. Andaikan manusia itu punya emas 2 jurang, 2 emas rong jumlah, 2 emas rong jurang, itu loh saya kepengen 2 telu. Orang non TE lek perkara duwe, ya napa nggih? Maka nafsu bahimiyah, nafsu serakah urusan dunia ini harus dilawan pakai zakat, sedekah, infak. Allahumma sholli ala Muhammad. Jamaah sekalian, tidak akan pernah habis harta benda yang diinfakkan itu, justru akan semakin banyak. Ini harus kita yakini, karena investasi akhirat, investasi kepada Allah itu bunganya dikembalikan utuh, modalnya dikembalikan utuh, bunganya 700%. Enak-enak, nanti di akhir saya terangkan. Kemudian yang ketiga namanya nafsu sabu'iyah, nafsu binatang buas. Nafsu binatang buas ini adalah nafsu amarah, nafsu yang suka marah-marah, suka dendam, kebencian dan sebagainya. Ini harus dilawan pakai apa? Pakai puasa. Orang puasa kan nggak boleh marah-marah. Kan kalau lagi puasa diajak bertengkar, diajak ribut, ini soimun, maaf aku lagi puasa, nanti habis maghrib. Ya enggak, karena hakikat pengendalian diri orang yang puasa itu adalah justru setelah maghrib. Nah kalau siang hari bisa menahan diri, bisa sabar, bisa jujur, bisa ikhlas, nggak makan, nggak minum, ya pantas memang lagi puasa. Tapi setelah maghrib itu balas dendam apa enggak? Nah, biasanya kalau siang bisa ngempet, tapi setelah maghrib balas dendam. Itu yang enggak, itu namanya orang jihad, namanya orang sabar, itu kemampuan menahan diri, kemampuan mengendalikan diri dalam situasi yang mungkin. Seperti Rasulullah disuruh berhenti dakwah, apa jawab beliau? Mau dikasih hadiah, mau dikasih pangkat, mau dikasih apa yang diminta, tapi hentikan dakwahmu. Jawab Rasulullah, andaikan rembulan ditaruh di tangan kiriku, matahari ditaruh di tangan kananku, agar aku berhenti dari dakwahku, aku tidak akan pernah berhenti. Ngono. Nabi Yusuf dijebak sama Zulaikha, kondisinya mungkin dikunci dari dalam kamar, ditawani eng. Layani aku, kamu aman. Kalau kamu melayani aku laporkan suami dan kamu akan dipenjara. Apa jawab Nabi Yusuf? I am sorry. Inni akhafullah. Aku takut sama Allah. Oh no, dan sampean ora usah ditawani golek-golek. Ngapain pakai ditawan-tawani, ngapain pakai diancam. Mesti ngono omongan. Yang terakhir, yang keempat namanya nafsu lawamah itu ini beda, ini dilihat dari segi karakternya. Pertama syaitoniyah, kedua bahimiyah, ketiga sabu'iyah, dan yang keempat namanya nafsu rububiyah, nafsu kepemilikan. Nafsu merasa memiliki ini, merasa memiliki ini, merasa memiliki ini, merasa memiliki kaya-kaya dari pangeran. Ini namanya nafsu rububiyah. Ini harus dilawan pakai ibadah haji. Orang haji itu kan melepaskan segala semuanya, melepaskan segala kepemilikan. Kekayaan ditinggal, bahkan pakaian pun harus dilepas. Melepas semua atribut, melepas semua pangkat, melepas semuanya. Agar kita tidak mempunyai nafsu kepemilikan, kita sadar bahwa semuanya milik Allah Subhanahu. Oleh karena itu jemaah sekalian, hari ini mohon keikhlasan panjenengan semua untuk melepaskan sebagian penghasilan panjenengan untuk investasi akhirat.
Sebagaimana saya sampaikan ayat Al-Quran tadi, mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha'u wallahu wasi'un 'alim. Demi Allah, harta yang diinfakkan di jalan Allah, investasi akhirat kepada Allah, itu modalnya dikembalikan utuh, bunganya 700%. Coba di dunia ini mana ada bank yang bunganya sampai 700%? Tapi banknya Allah, investasi ke akhirat, itu modalnya utuh, dikasih bunga 700%. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sebagai satu bukti para jamaah, gak ada ceritanya orang kaya jatuh bangkrut jadi miskin gara-gara bersedekah. Kalau ada, tolong tunjukkan kepada saya, tak bikin contoh nanti masuk muri nanti. Gak ada ceritanya orang kaya jadi bangkrut, habis kekayaannya gara-gara bantu pesantren, gara-gara menyantuni anak yatim. Gak ada ceritanya. Ini tambah belegedu kesugihan ini sak pirang-pirang. Ngerti belegedu? Dia semakin kaya raya. Oke, karena ceritanya lah, wong sugih jadi bangkrut, jadi melarat, gara-gara sedekah, gara-gara bangun masjid, gara-gara bangun pesantren, gara-gara menanggung biaya hidup anak yatim. Gak ada ceritanya. Setiap hari manusia itu didampingi dua malaikat yang masing-masing malaikat itu berdoa. Malaikat yang satu berdoa, Allahumma timunfiqan khalafa. Ya Allah, berikan kepada orang yang menginfakkan hartanya di jalanmu ganti yang lebih baik dan lebih banyak. Hari ini panjenengan-panjenengan yang menginfakkan hartanya untuk musola Al-Azhar, juga untuk pesantren saya. Kok guyu tuh? Ini mesti ada yang ngerasani loh, apa kemes. Pasti diganti oleh Allah dengan yang lebih banyak dan lebih baik, lebih barokah. Karena yang mendoakan malaikat, Allahumma timunfiqan khalafa. Ya Allah, berikan kepada orang yang menafkahkan hartanya di jalanmu ganti yang lebih baik dan lebih banyak. Demi Allah diganti. Malaikat yang dongoy mesti mandi. Ya nek Anwar Zahid urung karuan mandi cangkeme. Malaikat yang donga mesti mati. Sebaliknya, hari ini Anda bawa duit apa enggak? Bawa duit apa enggak? Saya ngomong gak bawa, muka-muka kayak iso mulih. Mesti bawa, tapi kok tidak diinfakkan. Awas, malaikat yang satu itu berdoanya begini, Allahumma mumsikan talafa. Ya Allah, berikan kepada orang yang menahan duitnya, tidak diinfakkan. Hari ini kau tidak mau infak, berikan kerusakan ya Allah. Awas metu ke gedung ini kejelumup. Bukan saya yang mendoakan jelek. Udah ngapain aku ndongakno elek. Nek aku tak ndongakno api sampean. Tak ndongakno api. Ini yang mendoakan malaikat. Malaikat ndonga ngono. Diberi kerusakan. Turmane lampu sih kok eman-eman bareng gak melu duwe ae. Embung. Angel kayak pahaman ini. Jamaah sekalian, ibarat benih padi, masih ingat? Ibarat benih padi itu kalau disebar nggak akan habis, justru menjadi banyak, panennya melimpah. Duit kalau disebar ke masjid, ke musola, ke pesantren, ke yatim, ya panennya melimpah, semakin banyak nggak akan habis itu duit. Halo. Tapi kalau benih padi itu disimpan, nggak disebar, bosok. Duit gak disebar ke masjid, gak disebar ke musola, gak disebar ke pesantren, gak disebar ke proyek-proyek agama, bosok. Sawangane disimpen di tabungan ini dapat sekian, bosok. Misalnya ya nominal rupiah kok punya simpanan sampai 1,2 M, tapi gak nyebar di masjid, gak nyebar ke pesantren, gak nyebar ke yatim, bosok. Allah bosokno gampang bro. Bojomu kena kanker payudara kiwa tengen.
ngisor dhuwur operasi ping 10. Entek gosok duit. Sak susune bojomu gosok bisa. Halo. Halo. Bener itu. Gak elek-elek. Gak elek-elek. Untuk orang-orang yang medit memang seperti itu. Lek potong ngamu ini gak dipaksa, gak kira sedekah. Nah, kalau saya punya prinsip sedekah itu yang penting banyak walaupun gak ikhlas. Ya, yang penting banyak walaupun gak ikhlas. Daripada ikhlas cuma sedikit. Lebih baik banyak walaupun gak ikhlas. Aku siap dibantah sapa ae. Siap aku. Wis nganggo dalil gak apa-apa tak terima. Walaupun gak ikhlas, yang penting banyak daripada ikhlas cuma sedikit. Soalnya gini loh, kalau sudah mengeluarkan banyak walaupun gak ikhlas, engko suwe-suwe ikhlas dhewe. Ayo aku seketono sakmono akeh nek gak ikhlas, rugi. Kalau ini mesti nang ora ikhlas rugi. Tapi kalau prinsip yang penting ikhlas, gak mungkin akeh sedekah. Sampai mati gak tau sedekah. Ya wis ngono kuwi ya. Yang penting ikhlas, yang penting ikhlas, yang penting ikhlas. Nah, padahal di akhirat nanti orang itu akan ketemu sama sedekahnya. Bahkan al-mu'min tahta dhilli shadaqati, orang mukmin itu berada di bawah naungan sedekahnya, berada dalam sinar sedekahnya. Semakin banyak sedekahnya, semakin padam. Oh bener. Iki kok sing isi nominal paling akeh kene piro 1000. 10.000. 10.000 ya. Enggak. Pecahan buahnya paling akeh berapa? 50.000. Wah, yang ngasih 50.000 ya Merkuri. Jrong. Ya 50.000. Merkuri. 50.000 ya. 20.000 ya neon. 10.000 ya lilin. 5.000 obat nyamuk bakar. Tetesan banyu ya. 2.000 menel korek. Jerembes. 1.000 silite konan. Ono petengan ketok bleb-bleb tapi pandangan ndak ketok. Makanya tolong panitia yang leleng nanti sambil diinceng nyemplungi piro. 50.000 Pak, Merkuri bro. 50.000 Merkuri bro. 1.000 silet konan. Sampai akhirnya itu delumuan. Ada satu pelajaran berharga dari orang tua dulu. Halo. Nabung itu kalau orang tua bilang dulu apa? Nyelengi toh. Iya toh? Nyelengi. Nyelengi itu kan dari kata dasar celeng. Kenapa disebut seperti itu? Nah, karena orang yang seperti itu memang perilakunya seperti iya, makanya tempat untuk nyeleng itu disebut celengan. Bentuknya apapun namanya celengan. Meskipun bentuknya sapi, namanya bukan sapinan, tapi tetap aja celengan. Bentuknya kodok bukan kodokan, tapi celengan. Bentuknya ayam bukan ayaman, tapi disebut celengan. Itu satu berharga bahwa orang yang berperilaku seperti itu memang persis. Celeng itu memang begitu. Celeng itu kalau mau makan dikumpulin dulu, dikelompok, dikumpulin, ditumpuk. Gitu karakter celeng. Persis. Orang yang berperilaku celeng ya begitu. Duit dikumpul, ditumpuk, dikelompok, Nah, mohon maaf begitu sudah terkumpul, sorry, celeng itu agak jorok celeng itu. Begitu makanan sudah terkumpul, dikencingi. Biar bau dan tidak diganggu celeng-celeng yang lain. Mirip dong karo kelakuan. Mirip banget, jadi dikelompok, nanti kalau mohon maaf celengnya protes. Nanti alasannya yo sepurane aku dhewe yo butuhanku akeh, sepurane ana kanca sing lagi membutuhkan bantuan yo sepurane aku dhewe butuhanku ya akeh. Ini aku yo ora nyekel duit, ora nyekel pancene diuyui. Disimpan seperti itu dan itu yang kita gunakan untuk bekal ketika nanti kita menghadap Allah. Salah satunya itu yang bisa membantu kita sedekah jariyah ketika nanti kita sudah berada di alam barzah, dan itu pasti
Walaupun ngantri, Anda kalau mau berangkat dulu silahkan. Salah satu yang bisa membela kita, salah satu yang bisa menolong kita adalah sedekah itu. Dan itu adalah hakikat dari harta kita. Sambil merenung, sama-sama kita bersolawat, sambil berinfak. Teman-teman panitia udah siap? Halo? Teman-teman panitia udah siap? Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad.